kepala sampai kaki itu bisa semua. Mau dia sekret mata, mau dia sekret hidung, mau dia sekret, mohon maaf, vagina, mau dia darah, mau dia sekret dari kulit, ataupun sekret, ataupun ya kita ambil dari cairan lambung gitu ya. Pokoknya semua yang berada di cairan tubuh manusia itu bisa dianalisis ya, bisa dilihat keberadaan bakterinya gitu ya. Itu sebagai bahan sampelnya gitu ya. Contoh sampelnya seperti apa aja? Nah, contoh bahan pemeriksaan sampel untuk bakteriologi itu mulai dari darah, sumsum tulang belakang, cairan otak, atau liquor cerebrospinalis, kemudian ada sputum ataupun dahak, itu bisa ya. Apalagi sputum biasanya lebih cenderung untuk menganalisis ada atau tidaknya bakteri gram negatif, khususnya Mycobacterium tuberculosis ataupun TBC ya. Kalau untuk sputum itu cenderung seperti itu. Kemudian ada cairan pleural ya, cairan pleural itu cairan paru-paru gitu ya. Di antara rongga paru biasanya kalau terjadi infeksi biasanya ada penumpukan cairan pleural. Kemudian ada urin seperti kemarin kita di praktikum biokimia menggunakan urin biasanya urin yang urin patologis ya, bisa juga. Karena secara normal kadang-kadang kalau urin perempuan gitu ya, itu sudah terkandung namanya bakteri dibanding urin laki-laki. Karena ini berhubungan dengan bentuk uretranya gitu ya. Kalau perempuan kan memang lebih cenderung pendek, lebih terbuka gitu dibanding laki-laki. Jadi waktu spesimen urinnya perempuan itu lebih ada kandungan bakterinya dibanding dengan laki-laki gitu ya. Kemudian ada sampel lain yaitu juga feses atau maaf tinja gitu ya. Kemudian ada usap nasofaring gitu ya, atau usap juga tenggorok gitu. Terus ada cairan eksudat, nanah, pus itu juga bisa. Kemudian ada sekret genital ya, biasanya untuk melihat juga menganalisis kalau sekret genital itu lebih ke cenderung penyakit. Ada yang disebut juga gonorrhoe, ataupun kalau orang kampung dibilangnya raja singa gitu ya. Kalau gonorrhoe itu biasanya atau disebutnya sebagai GO ya, ibu-ibu gitu atau bapak, itu penyakit kelamin gitu ya. Biasanya ditandai juga menganalisis ada atau tidaknya kuman GO ya. Itu bentuknya mirip sekali kalau di dalam mikroskop itu seperti biji kopi, ada belah duanya gitu. Kalau dia masih baru, kumannya masih biasanya di luar sel, tapi kalau misalnya penderita gonorrhoe yang lama gitu ya, itu akan si kumannya ini atau bakterinya akan masuk ke dalam sel. Jadi sudah masuk ke intrasel. Itu berarti udah kronik, udah parah ya. Berarti sudah berulang gitu. Biasanya seperti itu gitu untuk menganalisisnya. Kemudian juga usap luka ya, usap luka berarti jatuh, kebuka, luka terbuka, itu juga bisa sebagai sampel untuk menganalisis pewarnaan dari bakteri gitu ya. Jadi berikut ya Ibu Bapak tentang spesimen yang bisa dianalisis menggunakan pewarnaan bakteri gitu ya. Kalau kemarin ada Bu siapa tadi Bu? Tanya Ibu siapa? Jennifer. Bu Jennifer gitu ya. Sebenarnya kalau kemarin mikroskopnya kompatibel gitu ya, terus kita tersedia juga cover glass, day glass yang lebih baik itu mungkin pas waktu di perbesaran 40 kali bisa terlihat gitu ya. Cuman masalahnya kemarin barang-barangnya juga tidak memadai gitu ya.
Saya juga kurang paham gitu ya kenapa belum bisa memadai gitu ya dengan kondisi apa memang belum diletakkan di situ atau memang tidak ada, saya nggak paham gitu. Sebenarnya kita bisa lihat kemarin ya bentuk pergerakannya. Ataupun kemarin sebenarnya saya lupa aturan kalau misalnya ada yang mau mungkin dari praktikan atau mahasiswa perempuannya bisa pipis nanti dilihat juga gitu ya. Kira-kira mau dilihat ada kandungan bakteri kah, ada misalnya ada sekret kulit kah gitu. Itu bisa juga dilihat sementara kemarin. Cuman Pak, sebagai gambaran awal paling nggak kita tidak awam banget ya dalam proses menganalisis menggunakan mikroskopis gitu ya. Kadang-kadang kan nggak semuanya gitu ya. Kita punya momen untuk bisa menganalisis gitu. Nah, kita lanjut. Ini adalah cara gimana langkah-langkah memulai pewarnaan bakteri. Biasanya seperti kemarin, sampelnya dalam bentuk secret yang tadi kita sebutkan, dalam bentuk secret apapun aja gitu ya, kita taruh di atas objek gelas, kemudian kita paparkan dengan diameternya 2-3 menggunakan kemarin waktu tugas ada yang mengisi OSE. Nah, sampel dipaparkan. Ini sampelnya biasanya ditaruh di tempat spesimen ya Bu, Bapak Ibu. Sebelum, jadi kalau misalnya masuk ke laboratorium, sampel mau dia bentuknya darah, mau dia bentuknya sekret, mau dia bentuknya urin, itu biasanya ditaruh di tempat sampel. Ya, kemudian setelah ditaruh di tempat sampel, ya pengambilannya boleh mengambil OSE ataupun biasanya dengan pipet ya seperti itu. Tergantung bentuk spesimennya itu tergantung dari bentuknya, ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya padatan. Nah, kalau padatan mungkin bisa menggunakan OSE, kemudian kita goreskan ke objek gelas. Nah, setelah di objek gelas biasanya kita fiksatif gitu ya. Fiksatif ini adalah teknik fiksasi agar sampelnya ini juga tidak nanti tidak membuat apa bisa menginfeksi dan bisa nanti proses pengeringan nanti maksudnya biar nggak waktu proses pengerjaannya ini sampelnya tidak terkelupas gitu, makanya ada namanya proses fiksasi atau fiksatif. Nah, dibuat dengan besaran 2-3. Sebentar ya Bapak Ibu, saya soalnya di apotik jadi sambil jualan ini. Mohon maaf di skip sebentar ya. Karena nggak dimasuk ke UMEX karena ada kemarin tragedi di Bekasi, jadi saya sekarang adanya di apotik Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ya sambil disambi jadinya. Kemudian setelah difiksasi kita diamkan agar lebih dingin. Nah, setelah dingin ini bentuk kulasannya bisa kita buat dalam 3 sampel dengan sekret yang berbeda atau sampel yang berbeda atau dengan satu kulasan, tergantung dengan kebutuhan kita mau menganalisisnya 1 atau 3 sampel gitu ya. Nah, kemudian setelah dibuat gitu ya, nanti dipersiapkan untuk pewarnaan gitu ya.
Pewarnaan yang dilakukan bisa pewarnaan dalam bentuk pewarnaan methylene blue, jadi pewarnaan sederhana, tapi juga biasanya yang sering paling kita lakukan adalah dengan pewarnaan gram. Nah, ada juga pewarnaan Albert, Nessel, Janelson, tinta India, dan spora. Ini biasanya setiap pewarnaan bertujuan untuk menganalisis genus yang berbeda. Kayak misalnya gram gitu ya. Ini untuk membedakan kemarin pewarnaan dalam bentuk gram positif dan gram negatif. Kemudian ada pewarnaan granul untuk menganalisis bakteri yang memang mengandung granul. Kemudian ada Neisser, gel Nelson. Nah, ini untuk pewarnaan bakteri yang memang untuk menganalisis bakteri tahan asam. Kemarin contohnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium leprae. Biasanya untuk kuman tuberkulosis atau untuk bakteri leprae gitu ya. Tapi kalau sekarang sepertinya kalau penyakit lepra itu sudah lebih tidak terlalu banyak ya dibanding zaman dahulu gitu ya. Jadi yang paling sering dilakukan untuk Janelson adalah untuk pewarnaan bakteri gram, bakteri tahan asam yang memang untuk Mycobacterium tuberculosis atau TBC gitu ya. Kemudian ada pewarnaan kapsul dan pewarnaan spora. Kalau pewarnaan spora biasanya untuk pewarnaan kuman yang difteri ya. Pewarnaan difteri bentuknya seperti kumannya ini kalau dianalisis di bawah mikroskop bentuknya seperti barbel gitu ya. Karena sporanya ada di kanan dan kiri berwarna hitam gitu ya. Kemudian biasanya tadi yang sudah dalam bentuk objek di objek gelas yang sudah kita siapkan sampelnya didinginkan, kemudian tuang larutannya. Nah, cara ini bisa dilakukan untuk pewarnaan dalam bentuk larutan methylene blue atau pewarnaan gram ya, gitu ya. Nah, bentuk bakterinya ada bentuk bakteri yang bulat, batang, spiral, dan vibrio gitu ya. Kalau bulat contohnya Streptococcus atau Staphylococcus itu biasanya ada di kulit. Kemudian kalau batang Bacillus seperti bakteri kemarin E. coli ataupun bakterinya seperti Salmonella typhi itu dalam bentuknya batang, kemudian ada spiral, spirilium, kemudian ada koma, vibrio gitu ya. Kalau koma itu kalau zaman dulu masih terdengar yang namanya kolera gitu ya. Apa Vibrio cholerae gitu ya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang sepertinya tingkat higienitas manusia udah lebih baik secara edukasi, pendidikan, pengetahuan gitu ya. Itu membuat seseorang udah kadang-kadang bertindak udah lebih hijin dibanding zaman dulu gitu ya. Karena waktu kita kecil mungkin kita masih bisa nyeker gitu ya kadang-kadang di tanah. Kalau sekarang kan bentuknya semuanya aspal gitu ya. Kalau kita nyeker jadi panas, jadi jarang sekali ya ngelihat anak sekarang eh, nggak pakai sendal gitu. Kecuali memang kayak di saya nih di kampung nih di daerah Parung nih anak-anak kecilnya masih sering karena masih banyak tanah gitu ya. Tapi kalau di daerah perkotaan di komplek, Mbak, gitu ya, itu masih atau jarang sekali kita lihat anak-anak make sendal gitu. Kalau main bola pun di lapangan sekarang sudah pakai sepatu gitu ya. Karena memang udah nggak zaman dulu lagi gitu ya. Tapi kalau zaman dulu kita masih pakai kakinya telanjang main di tanah gitu ya. Enak sih kalau zaman dulu gitu ya. Tetapi biasanya nanti efek ke tuanya gitu ya. Karena kita sering terpapar tanah, di tanah itu ada bakteri namanya Streptococcus. Nah, Streptococcus masuk ke dalam tubuh, tubuh kita menciptakan imun namanya streptolisin O. Kalau dampak dari sekarang biasanya kalau sering pegel-pegel, sering nyeri, kalau dibilang sering kayak rematik, asam urat, itu salah satunya adalah penyebabnya
yaitu tubuh kita menciptakan anti kuman streptolizin O yang rasanya kayak orang pegel, nyeri gitu. Karena biasanya waktu kecil salah satunya yaitu tadi kita sering terpapar namanya kuman streptococcus ya gitu. Jadi eh, kadang-kadang orang awamnya taunya rematik, asam urat gitu ya. Padahal waktu kita kecil sering banget telanjang kaki gitu ya, nggak pakai sendal, terpapar kuman, masuk ke dalam jari-jari kaki gitu ya. Terus tubuh menciptakan sistem imun gitu. Belum dibilang autoimun karena memang belum berlebihan, tapi kadang-kadang reaksi tubuh rasanya seperti nyeri gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi kadang-kadang kenapa? Jadi gini, jadi kalau secara ilmu farmakoterapi gitu ya Pak ya, kalau di kami itu eh, ada beberapa faktor penyebabnya kalau nyeri, nyeri sendi itu ada beberapa penyebabnya gitu ya. Jadi kalau asam urat memang itu diakibatkan karena peningkatan purin berlebih di dalam darah gitu ya. Jadi sisa hasil metabolismenya adalah purin. Nah, bentuknya adalah kristal asam urat gitu ya. Dengan ditandai dalam darah nilai asam uratnya meningkat gitu ya. Kalau perempuan nilainya kurang dari 5, kalau laki-laki kurang dari 7. Itu kalau asam urat. Tetapi ada juga yang namanya rheumatoid arthritis. Nah, rheumatoid arthritis ini biasanya disebabkan itu tadi karena tubuh kita menciptakan sistem imun gitu ya. Sistem imun akibat paparan tadi kita sering terpapar oleh kuman yang namanya streptococcus gitu. Nah, streptococcus di dalam tubuh kita itu berinteraksi dengan tubuh kita dan tubuh kita menciptakan sistem kekebalan tubuh yang berlebih sehingga dia dalam tubuh kita tuh jadi efeknya ke tubuh kita yaitu tadi nyeri nyeri sendi terasa badan seperti dipukulin gitu ya seperti itu. Nah jadi beda antara asam urat dengan rheumatoid arthritis Pak gitu. Jadi penyebabnya juga beda gitu. Kalau asam urat itu disebabkan oleh peningkatan purin, tapi kalau rheumatoid biasanya disebabkan oleh yaitu tadi kelebihan eh, antibodi gitu ya. Jadi menyebabkan yang namanya rheumatoid arthritis gitu. Jadi harus dibedakan nilai asam urat Bapak kalau memang tinggi berarti awalnya purin, tetapi kalau rheumatoid arthritis positif berarti itu disebabkan oleh tadi kuman streptococcus gitu. Oh, oh saya dengarnya tadi Bu In sempat nyebut asam urat juga termasuk karena bakteri Streptococcus itu saya dengarnya. Dengar saya sih. Jadi ya beda. Cuman kadang-kadang di orang awam itu pengobatannya juga hampir rasa dan pengobatannya hampir mirip gitu. Nyerinya hampir mirip karena memang nyerinya juga di bagian sendi gitu, Pak. Gitu. Jadi kadang-kadang tidak bisa membedakan antara nyeri asam urat dengan nyeri sendi. Itu sama aja gitu. Cuman kalau asam urat peningkatan kristal asam urat, kalau rheumatoid berarti peningkatan antibodi dalam tubuh kita. Itu sih Pak yang membedakan kalau secara hasil analisis laboratoriumnya. Oke, jadi streptococcus karena kalau streptococcus itu udah pasti karena rheumatoid ya Bu ya hasilnya ya Bu ya, bukan Iya, asam urat ya. hasilnya iya. Gitu. Rheumatoid arthritis itu disebabkan oleh itu tadi peningkatan antibodi karena tubuh kita berinteraksi dengan kuman Streptococcus atau bakteri Streptococcus. Gitu. Seperti itu ya. Jadi semoga bisa menambah informasi baru ya. Jadi bisa membedakan antara sebenarnya asam urat dengan rheumatoid gitu atau rematik ya kalau orang 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 awam bilangnya rematik gitu asam urat dengan rematik
Ya, nanti juga mungkin Bapak Ibu yang punya klinik juga bisa membedakan tipe pengobatannya gitu ya. Kalau asam urat berarti yang dipecahkan kristalnya yang harus dihancurkan gitu ya. Jadi kalau misalnya rematik, kita harus menurunkan pola antibodinya agar tidak menyerang tubuh kita sendiri gitu. Nanti ya, pola pengobatannya seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya beda walaupun hasil di badan terasa nyerinya mirip, menyerupai gitu ya. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara sakit rematik dengan sakit asam urat. Ya, tapi kalau mau jelas memang eh, hasil analisis laboratoriumnya dipertegas gitu ya. Itu yang meningkat memang kristal asam uratnya atau memang peningkatan antibodi yang menyerang tubuhnya gitu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Jadi, ya Pak Adin mungkin nanti kalau Baik ada Bu, pasien-pasien izin yang izin tanya boleh Bu? ya Maaf, kita orang awam, jadi pewarnaan bakteri itu fungsinya untuk apa ya Bu? Pewarnaan bakteri itu, jadi maksudnya gitu. Jadi pewarnaan bakteri sebenarnya untuk melihat bentuknya Pak Adin, mau lihat bentuknya, terus susunan di dalamnya, untuk menganalisis gitu loh. Tidak sebenarnya eh, susunan di dalam bakteri itu apa aja dan bentuknya seperti apa aja. Kemudian dia bisa menyerap warna apa saja gitu. Sebenarnya begitu Pak. Kenapa harus mengenal bakteri? Karena banyak ya kalau secara pengobatan, kalau yang Bapak Ibu bilang pengobatan barat yang menyebabkan dengan infeksi yang berbeda-beda gitu ya. Kalau streptococcus ya tadi salah satunya atau penyebab penyakit pada kulit topikal gitu ya. Beda dengan kalau kita memang terinfeksi sama bakteri gram negatif seperti E. coli, itu biasanya akan menyebabkan infeksi akhirnya adalah diare. Nah, kalau E. coli ini paling banyak secara normal dia ada di air gitu ya. Makanya kalau air yang tidak dimasak, kenapa air harus dimasak? Ya itu tadi banyak mengandung yang namanya kalau dibilang orang awam kuman gitu ya. Kumannya ada bakteri. Bakterinya apa yang ada di air yaitu E. coli gitu ya. Escherichia coli ya yang biasanya menyebabkan bakteri kalau memang tidak dimasak gitu. Kayak kan minggu lalu juga pernah dibahas ya. Kalau orang asing ke Indonesia minum air kita biasanya menjadi bakteri dibanding kita yang memang udah lama di Indonesia ya udah nggak kena terpapar bakteri karena ya itu tadi tubuh kita sudah bisa menyesuaikan gitu ya karena tubuh kita udah sering terpapar oleh kuman tersebut gitu ya makanya menjadi kekebalannya menjadi meningkat atau berlebih gitu ya seperti itu jadi tujuannya untuk menganalisis Pak Adin morfologi bentuk ukurannya warnanya nanti apa saja gitu kalau ditanya bakteri ini, sebenarnya kita mempelajari bakteri untuk mengenal infeksi sebenarnya tidak sejauh itu ya Pak Adin. Cuman pasti di antara diskusi kita nanti Bapak Ibu juga ingin tahu gitu ya. Kayak tadi teknik pengobatan asam urat sama teknik pengobatan karena disebabkan bakteri ya berbeda gitu. Sebenarnya tujuan akhirnya untuk mengetahui ke sana. Gitu Pak Adin. Baik Bu, satu lagi Bu, dari bentuk bakteri ini kan tadi ada yang bulat, batang, spiral, sama koma. Itu yang paling kuat, itu yang bentuk seperti apa Bu? Yang paling jahat itu? Jadi kalau ditanya bentuk bakteri tidak menentukan kekuatan dia ini menginfeksi seberapa kuat gitu Pak. Jadi yang lebih itu biasanya sifatnya dia. Kayak kemarin Pak Bakti nanya tentang bakteri ada yang tahan asam gitu. Nah, itu dia biasanya bakteri tahan asam ini menginfeksinya lebih kuat gitu. Karena dia secara secara metode untuk mematikan dengan asam aja dia nggak mati gitu. Nah, berarti kalau dengan asam aja nggak mati, untuk pengobatannya bakteri ini termasuk bakteri yang sangat kuat gitu ya. Karena susah sekali gitu
Makanya kalau bakteri tahan asam ini yang menyebabkan sebagai kuman TBC, karena kalau TBC sendiri kan pengobatannya nggak ada yang cuman 1 atau 2 minggu. Kalau pengobatan TBC biasanya sampai 9 bulan kan Bapak Ibu gitu ya. Karena itu tadi bakterinya memang sangat kuat gitu ya. Jadi bukan dari bentuk tetapi dari sifatnya dia gitu ya. Sifat dari tubuhnya gitu. Makanya kita harus mengetahuinya seperti itu. Sifat dari susunan tubuhnya dia memang memiliki kapsul yang sehingga bisa tahan terhadap asam. Waktu disiram dengan asam dia nggak mati gitu. Makanya disebut sebagai bakteri tahan asam. Ya, jadi kembali lagi memahaminya dari sifat bakterinya, dari susunan bakterinya gitu ya. Jadi itu akan menentukan kekuatannya, bukan dari bentuknya Pak Adin. Baik, Bu. Terima kasih. Lanjut, ya, ini contohnya ya gitu ya. Bentuk-bentuk bakteri gitu ya, kalau di bawah mikroskop kurang lebih seperti ini. Ada yang berbentuk rod, kokus, dan vibrio. Vibrio tadi sebentuk koma, bulat, dan batang gitu ya. Terus ada yang menyerap warna merah dan ada yang menyerap warna ungu gitu ya. Ini menentukan kalau yang menyerap warna merah dia bakteri gram negatif karena menyerap zat warna fuksin. Kalau misalnya dia warna ungu, dia menyerap warna gentian violet atau methylene blue gitu ya. Itu udah pasti dia akan menyerap seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk dia dengan sendirinya karena memang susunannya berbeda antara gram negatif dengan gram positif. Nah, seperti ini ya. Ada gram positif dan gram negatif gitu ya. Akan membedakan sama-sama, kurang terlihat sepertinya warnanya ininya ya. Tapi nanti materinya akan saya kasih gitu ya. Tapi kita pokoknya mindsetnya kalau gram positif warnanya ungu, menyerap warna ungu, mindset seperti itu aja gitu ya. Terus kalau negatif pasti warnanya merah, udah gitu aja gitu ya. Jadi tidak perlu sampai sejauh mana apakah susunannya seperti apa gitu ya. Kalau RNA, DNA itu udah pasti ada, setiap manusia, setiap makhluk yang hidup pasti punya kandungan yang namanya RNA, DNA gitu ya. Nah ini biasanya susunan dari kandungan pewarnaannya gitu ya. Kandungannya ada peptidoglikan, asam teikoat, lipopolisakarida, protein, dan lipid gitu ya. Warnaannya sering dilakukan untuk pemeriksaan identifikasi ya Pak. Tadi identifikasi dengan bentuk bakteri gram positif dan negatif ya. Perbedaan bakteri gram positif dan negatif karena ada perbedaan dari dinding selnya. Jadi setelah menyerap di dinding selnya, jadi kalau yang positif berwarna, kita ulang warnanya ungu, kalau negatif berwarna merah. Nah, kalau positif mengandung peptidoglikan, kalau bakteri gram negatif di dinding selnya mengandung lipopolisakarida. Ya. Sejarahnya karena ada penemuan pertama ditemukan oleh Kristen Gram di tahun 1800. Tapi ini akan menjadi pewarnaan yang memang sampai sekarang digunakan ya Bapak Ibu. Itu benar-benar sampai sekarang digunakan untuk dianalisis. Nah, sudah sebegitu lamanya ya pewarnaan bakteri ditemukan oleh Kristen Gram ini. Gitu. Nah, biasanya setelah tadi kita punya sampel yang sudah difiksatif gitu ya, kemudian dikasih kristal violet, diemin selama 30 detik, dicuci, kemudian ditambah dengan iodin, diemin 30 detik, dicuci lagi dengan air, tambahin dengan decarboxylizer, kemudian didiamkan selama 15 sampai 30 detik, dicuci lagi, terakhir biasanya ditambahkan dengan pewarnaan yang namanya fuksin. Kemudian didiamkan
keringkan baru nanti bisa terlihat gitu ya. Ini mau semua sampel apapun perlakuannya tetap sama kalau untuk pewarnaan gram ya. Nah, skip aja kalau untuk reagennya. Nah, nanti kalau hasil dari pewarnaannya seperti ini gitu ya. Gram positif warnanya. Jadi kalau gram positif juga ada yang bentuknya fokus, ada yang bentuknya batang. Begitu juga gram negatif gitu. Tetapi dia hanya membedakan dari warnanya aja gitu ya. Jadi nggak semuanya gram negatif bentuknya batang, gram fokus juga bentuknya batang, nggak gitu ya. Pokoknya mindsetnya gram positif pasti nyerapnya warnanya ungu. Gram negatif pasti nyerapnya warna merah. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya kelanjutan dari praktikum kemarin gitu ya, memang disesuaikan dengan materi praktek ya agar tersampaikan gitu ya. Kalau memang nanti di kedepannya tidak bisa ada pewarnaan bakteri, paling enggak secara dasar teori Bapak Ibu punya gitu ya datanya atau informasinya gitu ya. Dan tadi juga sedikit banyak paling nggak tahu gitu membedakan antara bentuk-bentuk bakteri, warna bakteri gitu. Tadi juga Pak Adin menginformasikan kira-kira kalau kekuatan bakteri ini berdasarkan apa saja gitu ya. Itu mungkin yang saya informasikan secara sederhana itu baru awal Pak Adin. Kalau yang namanya bakteri menginfeksi seperti apa, selain dari sifatnya juga banyaknya bakteri itu tertelan atau termakan atau menginfeksi di dalam tubuh kita. Itu beda-beda juga Pak Adin gitu ya. Karena ada juga kalau di rumah sakit istilahnya itu sepsis Pak Adin. Sepsis itu kalau dibilang seluruh tubuh kita mengalami yang namanya infeksi gitu. Dari kepala sampai ke kaki itu ada Pak Adin kalau di rumah sakit seperti itu. Jadi kalau sepsis biasanya yang dilakukan di rumah sakit bukan hanya satu atau dua pembelian obat, itu bisa kalau dibilang mah udah dibom ya gitu ya, dibombastis dengan pengobatan gitu ya. Kadang-kadang pemberian antibiotiknya juga bisa berdouble-double atau bertriple-triple gitu ya. Karena yang namanya sepsis seluruh tubuh, hasil dari analisis laboratoriumnya biasanya menunjukkan hasil sel darah putihnya juga meningkatnya drastis atau parah gitu ya. Kalau yang kita ketahui nilai hasil sel darah putih kalau pertandanya ada infeksi, kalau normalnya aja kan kurang dari 10 ya, 10.000 gitu ya, pangkat min 3 gitu. Tetapi kalau misalnya orang mengalami sepsis biasanya hasil dari sel darah putihnya meningkatnya bisa 2 kalinya, bisa 20.000 atau 30.000 gitu ya. Karena memang dalam tubuhnya mengalami infeksi yang hebat gitu. Itu akibat juga penyakit, mungkin penyakitnya kronik sudah lama atau banyak juga penyakit penyertanya gitu ya. Misalnya diabetes dikomplikasi dengan hipertensi dan ginjal gitu, ataupun dengan cancer, kemudian dan bla blanya lain ya. Itu banyak gitu ya. Kadang-kadang eh, kalau saya pengen tanya gitu ya, kita mungkin sharing gitu ya Bapak Ibu. Kalau dengan teknik pengobatan Tiongkok gitu ya, dengan teknik akupuntur ataupun herbal, gitu, pernah nggak menemukan pasien dengan infeksi berat gitu? Itu biasanya penanganannya seperti apa Bapak Ibu yang mungkin udah pernah punya pasien? Nah ini diidentifikasinya dengan apa dan melalui bagaimana gitu. Kita coba sharing ya gitu ya. Kalau di rumah sakit kan biasanya mengidentifikasinya dengan hasil diagnosanya menggunakan ronsen, hasil laboratorium gitu kan Bapak Ibu ya. Nah kalau di teknik pengobatan Tiongkok ini bagaimana cara menganalisis kalau pasien ini terinfeksi atau tidak gitu?
Siapa yang bisa bantu saya jawab? Pernah Bu, tapi saya beratnya luka terbuka gitu sih, luka diabetes yang sudah keluar belatung. Oh, ada pernah Bu dapat Bu Nuri? Sering luka diabetes Itu udah parah dengan ya kalau lintah Bu, dia. dengan lintah. Kalau untuk dengan lintah, kemudian kalau untuk herbalnya saya menggunakan herbal yang untuk mempercepat penyembuhan luka, regenerasi Infeksi sel. sama luka ya. Kemudian untuk semprotnya saya menggunakan probiotik Bu. Tubicong Itu itu atau apa namanya kecoa Cina ya, tapi saya fermentasikan, kemudian untuk kecoa semprotnya Cina apa kecoa Madagaskar Bu yang belang-belang itu? Cina Bu yang bulat-bulat. Oh, bulat-bulat ya. Itu saya sih biasanya perawatan untuk luka diabetes itu yang bahkan udah keluar udah belatungnya Kenapa harus udah diberikan tadi pengobatan eh, hisap lintah. lintah? Ya karena untuk membersihkan lukanya Bu, kan di lintah itu katanya yang apa namanya untuk anti Anti infeksi. infeksi. Apa Bu? Karena biasanya Intinya saya sih regenerasi sel darah baru, Bu, intinya. Kalau ya diabetes jadi itu kan udah banyak sih banyak tahapannya yang saya bersihkan dulu dengan NaCl, kemudian saya menggunakan misalnya kayak gitu kan harus mau gimana kalau misalnya di rumah atau rumah rawat luka diabetes itu biasanya yang terjadi dulu itu waktu zaman masih muda ya itu cuma dibersihin dengan air doang. Nah dari situ saya belajar lagi dengan apa namanya sinsel lintah lah ya di Kalau bahwa yang ada saya pahami, ya, kalau kandungan dari ludahnya lintah itu, kalau yang saya pahami ini takut saya salah gitu ya. Nanti tolong mungkin diperbaiki kalau yang memahami dari sisi herbal. Kalau nggak salah dia mengandung antikoagulan gitu ya. Antikoagulan yang namanya heparin kalau nggak salah. Ini biasanya baik untuk pengobatan yang memang mengalami arteriosklerosis ataupun stroke biasanya seperti itu. Karena nilai akhirnya itu bisa membuat dari susunan darah itu menjadi lebih encer gitu. Nah, kalau apakah dia bisa menjadi anti infeksi, berarti di situ kan berarti dia punya anti mikroba atau anti bakteri. Nah, apakah kalau yang saya pahami heparin itu lebih ke proses pengenceran darah. pengecaran darah. Tapi kalau untuk anti infeksi, apakah saya kurang memahami juga? Apakah di situ juga ada anti untuk infeksinya di ludahnya si lintahnya itu gitu? tapi sharing pengalaman ya Bu karena saya juga perawatan luka diabetes itu udah 4 tahun ya alhamdulillah sejauh ini eh, mengandung anti Mbak, sinyalnya Sinyalnya iya, Mbak Nuri nggak Bu Nuri bagus. kayaknya kurang bagus. Bu Nuri masih putus-putus kalau rumah cerita. pasien ini lagi di rumah pasien Oh, di rumah pasien. karena karena ya Nggak kedengaran, Mbak. Sinyalnya pengalaman aja putus. karena jadi memang perawat kan yang tadinya apa namanya di rumah sakit harus diamputasi si pasien tersebut nggak mau akhirnya ke saya 2 bulan alhamdulillah bagus lagi rapat lagi nutup lagi itu Itu setiap minggu. oke, berarti itu dari pengobatan sisi perbaikan lukanya. Kalau perbaikan dari misalnya eh, kalau luka kan berarti ada rasa nyeri, terus ada rasa demam. Itu penanganannya ditambahkan dengan metode apa, Bu? Itu kalau menurut kata dalam lidah itu ada zat antinya dibandingkan saya
untuk akupunktur itu kan Oh, pernah mungkin ini kali ya. Kayak kayak asetil salicylic acid gitu. Itu memang salah satunya memang sebagai pereda atau pereda nyeri atau antipiretik ya. Mungkin ya, gitu ya. pernah menggunakan obat dan hanya lintah aja. Lintah, selesai dilintah, bersihin lagi, kemudian sama probiotik tubicong itu. Selanjutnya hanya minum herbal racikan seperti kayak pegagan, sambiloto, kunyit gitu-gitu. Kan Kalau selama sebulan itu kalau Bu Nuri Hampura gitu ya. Kalau di kami biasanya kan ada yang namanya konversi dosis gitu ya. Ini kita sharing ya Bapak Ibu ya. Sesi sharing nih ya. Gitu sebenarnya awalnya karena pengen mengetahui gimana penanganan infeksi gitu ya. Sebenarnya karena yang apa yang kita pelajarin nanti sebenarnya endingnya ke sana gitu untuk penanganan kalau penyebab dari bakteri adalah infeksi gitu kan seperti itu. Jadi saya ingin tahu gitu ya penanganan infeksi di sisi herbalis dan terapis untuk akupuntur itu seperti apa gitu cara-caranya. Nah, kalau di kami nih misalnya Bu Nuri pegagan yang digunakan kan herbanya, berarti keseluruhannya kalau herba daunnya, batangnya dan akarnya itu digunakan semuanya. Nah, biasanya kita menggunakan penggunaan dosisnya berdasarkan empirisnya berapa penggunaan by orang zaman dahulunya atau dibuat dalam bentuk jamunya baru dikonversi dalam bentuk dosis diganti dari mulai dosis minimal sedang sampai ke maksimalnya. Nah, kalau Bu Nuri bagaimana cara memberikan dosis terapinya, apakah terbagi atau secara keseluruhan? maksudnya presentase herbal. Ya, berapa jumlah yang dikonsumsi dalam satu kali ataupun dalam satu hari gitu. Saya gini Bu, cara raciknya kan kita lihat kalau luka eh, dalam herbal itu Putus-putus Bu. Atau yang lain mungkin bisa info. Pak Bakti gimana Pak Bakti? aku lagi di Atau rumah Bu Anti nih, Bu Anti Bara? sebentar Ya lagi Bu, Bu. kalau menurut saya sih kan kalau luka diabetes itu terapis tuh banyak ya, selain di lintah tuh ada yang di Fasdu juga. Mungkin bukan spesifikasi lintahnya dia mengeluarkan apa. Kalau emang heparin dan antikoagulan itu benar saya pernah baca juga. Tapi kalau dari lihat case-nya itu kan ada infeksi darah dan banyak kulit mati dan darah mati ya. Mungkin dari pengeluaran darah sendiri, yang pertama kan kita nggak bisa cuma satu patokan terapi aja kan. Biasanya kita ngelihat dari infeksinya pasien itu, kita bisa tahu itu infeksi atau enggak, itu demam atau enggak itu biasanya dari diagnosa lidah. Nah, kita lihat dari sindromnya pasien tersebut, Bu, di luar dari medis ya gitu. Nanti kalau misalkan si darah ini udah terganti dengan darah baru, nah biasanya itu terjadi perbaikan jaringan sel. Nah, itu yang bikin banyak pasien diabetes dengan luka itu banyak terbantu di situ, Bu. Ya. Nah, terus keduanya kan kita bantu dengan herbal ya, perbaikan nutrisi. Ada energi yang harus kita perbaiki melalui nutrisinya, memperbaiki organ Energi. dengan akupunturnya. Maksudnya Ya, gimana dari Bu kita Ampur? tuh pakainya Ci. Aduh, Kita Bu pakainya Nanti. Ci. Lagi nyetir nih. Kan emang di dalam lintah itu dia mengandung anti infeksi. Iya, Dan maksudnya kan ini bukan cuma sudah membuktikan. lintah doang. Bukan, kalau misalkan nanti Ibu Iin melihatnya bukan hanya lintah kan nggak semua terapis tuh pakai lintah. Misal, Cuman iya, kan ini cuman ini tapi tadi kalau lo jelasinnya kan lintah ya oke. Enggak, gue bicaranya tentang eh, darah mati yang kenapa bisa terjadi perbaikan itu. Kan anti infeksinya iya itu benar semua itu benar. Tadi menjelaskan lebih jelas lagi Mbak, darah Kayaknya tentang enak darah. kita bikin momen gitu ya. Penanganan
infeksi gitu ya, dibuat beberapa kelompok penyebab infeksinya atau penyebab penyakitnya, tapi kita mains gitu loh dengan penggunaan herbal ataupun penggunaan hewan gitu ya. Itu seperti apa terapisnya gitu. Saya pengen deh kayak gitu. Jadi kita bikin kelompok ilmuannya gini loh. Ada beberapa infeksi, nanti ada di sini ada mahasiswanya ada 23 orang. Misalnya kita bikin dalam bentuk 5 atau 4 kelompok. Satu kelompok menangani infeksi, misalnya infeksi diabetes atau menangani dengan hipertensi ataupun menangani tentang arteriosklerosis gitu loh. Nah, kita buat nanti lebih terarah gitu loh, alur alur pengobatannya, mulai dari bagaimana mendiagnosa pasiennya by PTT, tapi juga kita seragamkan dengan alur mata kuliah kita ya gitu. Biasanya nanti salah satu di mikrobiologinya disebabkan oleh apa gitu. Nah, kayak gitu. Nanti coba deh biar teman-teman ini kayaknya bisa mengeluarkan potensinya gitu ya Bapak Ibu ini gitu ya. Kayak tadi kan ternyata sebenarnya ada nggak sih protap pengobatan khusus baku searah yang linier gitu yang diinformasikan dari A sampai Z-nya gitu seperti itu. Itu ada nggak seperti itu? Kalau di kami di kefarmasian itu ada yang namanya teknik farmakoterapi. Di situ sudah terinformasi mulai dari definisi, etiologi, perjalanan penyakitnya, kemudian rute penyakitnya akan sampai di mana, terus teknik pengobatan farmakologi dan farmakologinya itu sudah ada. Nah, apakah di herbalis ini sudah terangkum semuanya seperti itu atau memang bentuknya masih puzzle gitu ya? Bapak Ibu harus mengumpulkan baik satu-satu dahulu gitu. Nah, itu biasanya seperti apa? Bu, punten Bu. Tahan dulu, tahan. Bentar. Bu, punten nih. Kalau saya kan kayak begini nih, saya sebenarnya nggak begitu paham ini. Saya kasihan sama yang anak-anak yang baru-baru gitu. Nah, gimana? Dosennya masih masih skip. Dosennya belum ada, Pis. Nanti lo ngomong nggak didengar. Tunggu. Oh gitu. Iya iya. Aku bentar lagi nyambung pas kalau dicari aku. Aku ini ngobrol aja ya. Jadi aku tadi waktu Ya bilang Mbak, nanti diabsenin Mbak. bikin kelompok kayak gitu, menurutku ya itu kan kalau yang udah jago-jago mah enak ya. Tapi kalau yang masih bener-beneran baru belajar kayak gini kan, ini kan itu kan kayak studi kasus nggak sih? Kita masih semester 2 loh. Ya benar, Disuruh kita kan bikin. mengosongkan, Soalnya mengosongkan gimana? susah juga. Susah juga soalnya kita kumpulnya susah untuk meneliti itu kan kita harus Iya, pasien per jadi harinya, aku minta kondisinya. janganlah kita dikasih tugas itu gitu loh. Jadi jangan Maksudnya yang tuh kemarin lebih aja bikin fokus, PPT aja belum kelar gitu. maksudnya lebih fokus ke mikrobiologi juga, jadi nggak kemana-mana gitu loh pembahasannya. Iya, tapi kan kita disuruh cari ini kan. Dokter Hadi Iya udah makanya tadi, sehat. makanya A tadi aku sampai bilang kalau dia Z-nya ngasih yang tugas kayak gitu itu. kan jadinya kemana-mana nih. Gimana. Nah, Nah, kita oh, tengah kita. Gak apa-apa. Jadi biasanya kan nggak banyak yang ngomong nih hari ini. Kayaknya lagi semangat semua nih untuk berbicara. Karena kalau nggak dipancing ada masalah, biasanya karena mungkin lagi bekerja juga gitu ya. Gitu. Sebenarnya asal muasalnya, ya. Nah itu dia Pak. Nah itu dia. Makanya sebenarnya kita sering-sering session diskusi ya Bapak Ibu gitu ya untuk pengalaman karena seperti yang diinformasikan di awal gitu ya. Kita belajar mikrobiologi memang tujuannya untuk mengetahui gitu ya. Sebenarnya di dalam tubuh manusia itu sendiri ada flora yang disebut flora normal.
secara normal dia memang tidak menginfeksi. Tetapi kalau memang orang tersebut sudah terinfeksi, dia biasanya ikut menginvasi, biasanya seperti itu. Normalnya E. coli ini dia kalau dalam jumlah normal gitu ya, terus orangnya juga kondisinya sedang normal, tidak terinfeksi, dia normal aja karena memang tujuannya aja di situ dia untuk uh, memperlunak feses kita gitu ya, membuat feses kita itu menjadi tidak keras atau mudah dikeluarkannya. Begitu juga ada kandungan vitamin, ada cacing sebagai pengurai vitamin K, dan ada juga flora normal yaitu Candida albicans yang ada di perempuan untuk menjaga keseimbangan pH pada organ kewanitaan gitu. Sebenarnya kan seperti itu ya, yang saya pahami tuh di dalam tubuh manusia seperti itu gitu. Cuman yang saya ingin tahu gitu ya dari pola pengobatan metode PTT agar kita sepaham gitu endingnya, apakah penyebabnya juga disebabkan bakteri atau arahnya memang dari mana arah penyakitnya ini kalau menurut versi pengobatan Tiongkok ini gitu. Sebenarnya seperti itu yang ingin saya dalami karena nggak ada kenal bakteri Bu. Kalau kita mah Bu, Kita kita nggak ya ada Bu, kita adanya nggak iya kenal penyakit. makanya yang saya pahami iya makanya kan nyebab jadi PPL. iya kan yang saya pahami memang seperti itu, tidak ada mengenal bakteri. Kalau kenapa ada mikrobiologi di sini? Karena kita menerangkan normalnya tubuh gitu kan. Terus yang nanti kalau secara mikrobiologi, ini ilmu mikrobiologinya gitu ya, bisa menginfeksi gitu. Nah, kalau dari sana pengobatannya apa? Ciri pertamanya apa gitu? Kita Yang pelajari udah sindrom. Setelah ini. sindrom itu kita akan tahu apa yang akan diterapi karena terapi itu kan banyak gitu Bu, sesuai dengan keahlian masing-masing gitu. Jadi kalau untuk emang kalau kita bicara dua teori ini jadi satu itu nggak akan bisa Bu emang. Nggak Karena Ibu nyambung ya. pengen tahu dan nggak nyambung. Makanya itu dari awal kenapa saya bilang kosongin gelas, kita belajar mikrobiologi hanya sekedar tahu aja bahwa pada saat penjelasan ke pasien itu akan memberikan penilaian lebih ke terapis bahwa di dalam dunia keilmuan tuh bermacam-macam. Tapi karena kita masuknya ke Chinese medicine dan sudah jalurnya berbeda, kan dari nakes ke nakestrat juga udah berbeda gitu kan. Jadi itu nggak bisa kita pakai standarnya itu gitu. Jadi nanti kalau kalau ada datang pasien kayak kanker, itu kan udah divonis kayaknya wah di luaran dengan medis ya. Tapi kalau di kita itu hanya kumpulan sputum misalkan gitu, atau kumpulan dari dahak. Jadi kan kayak terdengarnya kayak ringan penyakit itu. Padahal di luaran tuh sudah vonis besar. Nah itu kita merubah mindset juga bahwa ada organ yang berhubungan harmonisasinya itu dengan kejiwaan. Nah, di situ yang kita kaji nanti pasiennya, Bu. Kalau di TCM itu kita kaji ke akarnya. Kalau kebakaran contohnya, misalkan kebakarannya itu di mananya. Kalau kita tuh mencari penyebab kebakarannya itu apa. Jadi kita teliti lagi lebih dalam lagi sampai menyebabkan itu kebakaran tuh kenapa. Nah, sindrom itu tadi. Gitu, Bu. Jadi kalau Yang nanti unik Ibu nih, satuin antara mikrobiologi dan TCM, nggak akan nyambung. Gitu, iya. Gitu. Halo, saya boleh bicara nggak, Bu? Oke, lanjut. Iya. Iya, jadi kalau kalau yang saya pahami ya, bahwa memang kalau di TCM sendiri tadi sudah disebutkan oleh Mbak Anti gitu, lebih lebih mengarah bahwa em, bagaimana mekanisme tubuh sih, terus habis itu dengan patogen-patogen yang dengan unsur udara, air, tanah, metal dan kayu. Terus kalau apa namanya? Kalau menurut saya mungkin kalau dari mikrobiologi kita lebih memahami bahwa ke arah karakter organisme tersebut, terus bagaimana hal tersebut eh, berpengaruh ke dalam tubuh kita. Jadi mungkin dari mekanisme tersebut apa sih yang bisa kita kuatkan dari badan kita gitu. Ya dok, Berarti terus apa namanya? Eh, contoh kayak putus-putus nggak Bu? nggak putus-putus Oh lanjut ya. bukan. Jadi
ya mungkin kayak sama kayak kalau di contoh dengan secara sederhana itu kalau di kedokteran atau kita di medis itu ngomongnya bahwa bukan hanya penyakitnya aja yang dibasmi, tapi imunitas kita dinaikin, yaitu dengan menambah antioksidan. Kita boleh minum kunyit, kita boleh minum apa namanya, makan ati ampela untuk meningkatkan iron, meningkatkan besi, zat besi, terus habis itu kunyit untuk meningkatkan antioksidan. Jadi imunitas tubuh kita yang dinaikkan. Nah, menurut saya mungkin bisa dicari benang merahnya bahwa dengan belajar mikrobiologi kita memahami bagaimana mekanisme bakteri tersebut, terus berpengaruh terhadap tubuh kita dan bagaimana kita bisa eh, improve gitu. Terima kasih. Selain itu ya mungkin kita bisa tambah lagi kalau memang saya nggak tahu tapi mungkin kita bisa cari ya semacam mengeksplor jurnal dan penelitian mungkin kalau dari TCM mungkin juga sudah banyak tapi saya juga belum eksplor lebih lanjut. Terima Ya, kasih. oke, baik dok. Jadi kalau berarti kan penyebab semua ending tipe pengobatan gitu ya, sebenarnya memang tetap kembali ke apa yang menjadi penyebab gitu ya. Cuman mungkin yang tadi dia bilang tidak bisa menggabungkan antara teknik pengobatan yang memang ala barat dengan ala timur gitu ya. Yang memang penyebab awalnya kalau barat memang diinformasikan untuk menyebabkan karena ada faktor invasi asing gitu ya, bisa bakteri ataupun virus ataupun jamur gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi di Chinese medicine gitu ya, penyebabnya sebenarnya banyak gitu ya, bukan hanya seperti lebih ke saya tuh sebenarnya masih ingin mengetahui sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya gitu, yang teknik apa gitu yang dibilang Ci itu maksudnya seperti apa sih gitu tadi kan ya, Ci itu ya, karena memang kalau kayak gini nanti kita kuliahnya terbalik ya Bu ya. Bu Antibara memang praktisi gitu, sudah buka praktek gitu ya. Iya Bu, alhamdulillah. Oh, Sambil belajar. saya belum pernah Kalau lihat Bu Antibara, mungkin buka Zoom ininya Bu oh, gitu, saya pengen lihat gitu. Itu saat jauh lagi tuh nyetir di Bu, Balikata itu. mo, mo, mohon maaf Bu, sambil nyetir nggak bisa dibuka dulu. Nanti insya Allah Oh iya iya iya. pertemuan berikutnya. Eh, itu kalau Ci itu banyak kalau di didik kita. Ci itu bisa itu aliran energi. Jadi di dalam tubuh kita tuh ada kantong meridian. Nah, itu yang akan menyebabkan sakit atau sehatnya seseorang melalui jalur itu. Jadi banyak juga yang harus kita pelajari tentang Qi. Kan kalau kalau Ibu pasti dengar di TCM itu tentang Qi kan ya, Bu? Pernah Ibu sering dengar kan tentang Qi? Ya, Ya. jadi ya Nah, itu kalau yang saya tahu kan pemahamannya ya saya terlalu masih umum ya, awam gitu ya. Karena ah, ah, pengobatannya yin dan yang menggunakan teknik panas dan dingin gitu ya. Kadang ah, menggabungkan se- metode panas dan dingin gitu ya. Cuman jadi setiap mm, ya lanjut Bu. emang setiap kelemahan ilmu pasti akan ada ya Bu ya. Cuma kalau kita melihatnya meridian itu emang sesuatu yang nggak bisa dibuktikan secara dengan alat, tapi dirasakan oleh pasien. Contohnya kalau misalkan ditusuk jarum akupuntur tuh akan terjadi proses anestesi lokal dan itu meridian gitu. Nah, itu yang penting kita kasih kasih tahu ke pasien. Mungkin kalau untuk sebagian orang yang belajarnya harus dengan bukti nyata, ya emang itu nggak akan masuk logika karena nggak semua orang juga menerima ilmu ini. Makanya kenapa berkembangnya nggak begitu pesat tentang Chinese medicine karena itu gitu. Tapi kalau misalkan tahu bahwa kita hidup dari 5 unsur
Nah, itu akan terjadi mungkin ada open minded ya buat orang masyarakat sekitar. Kan kalau di mikrobiologi kan ada alatnya, jelas ini apa Iya, kumannya begini, warnanya begini gitu kan. Nah, pembuktian empirisnya ada, tapi kalau di TCM untuk tahu meridian tuh mana, karena itu tidak bisa dibuktikan. Kembali lagi bahwa semua itu kembali ilmu itu dari Allah ya Bu ya. Pada saat tubuh kita itu bereaksi dengan sesuatu, itu pasti pasien yang merasakan. Makanya kalau yang datang ke kita itu rasain dulu. Pertama kali adalah pasien rasain. Nah, dari situ pasien akan melihat bagaimana proses perjalanan jarum itu bekerja, terapi kita bekerja, dan dia akan apa tubuh itu akan meregulasi sendiri bahwa oh enakan ya karena banyak hormon-hormon yang keluar. Nah, itu nah kan harus nih pembuktiannya itu yang agak ya. Nah, saya sulit. begini nih. Jadi kan yang kita lakukan ini kan informasi mengenai sebenarnya dari sisi yang tadi ya, sebenarnya untuk penambahan ilmunya gini. Dari setiap teknik kegiatan untuk mengobati gitu ya. Apalagi bentuknya tadi apa anestesi untuk akupuntur, kemudian ada herbalis gitu ya. Untuk menentukan dosisnya atau pas pengobatannya itu ada nggak apa Ada, sih? Bu. Itu Ada, dia, Bu. ada ya Ada. gitu. Itu nanti Nah, kita belajarnya di materia medika, Bu. Nanti kita semester ini belum ada, Bu. Jadi oh kita berarti sementara berarti ini kita yang belajar herbal itu masih nol. Mungkin di 2 semester lagi atau semester depan saya juga nggak tahu ya kurikulumnya gimana. Jadi sementara ini kita masih belum belajar yang namanya herba, Bu. Jadi kita ini kosong pelontong, jadi nggak ngerti gitu. Jadi oh kalau misalnya berarti sebenarnya sama Mas Hafiz, apa yang kita pelajari di kefarmasian by herbal itu sama gitu loh. ya Karena cuman acuannya ada memang dari saya salah satunya adalah farmakope herbal, materi medika, dan obat-obatan empiris seperti pengobatan jamu gitu ya. Itu yang kita gunakan. Karena itu sebagai ya patokan betul. awal gitu, patokan awal untuk menentukan nanti ke pasiennya yang diberikan karena memang ada pengaruh tadi kalau misalnya ada pengaruh penyakitnya gitu ya itu gimana pasnya di mana gitu maksudnya Nah, itu kayak untuk gitu pemberiannya. semua ada dosisnya, Bu. Jadi kalau misalnya yang setahu saya nih untuk pasien ini begini-begini jadi ntar kan disesuaikan sama gejalanya. Nah, terus nanti ntar yang kita mau obati apa nih. Jadi orang itu biasanya sakit itu kalau udah sampai kayak yang tadi contohnya yang kayak udah mau diamputasi itu biasanya penyakitnya udah kompleks, Bu. Jadi itu adalah manifestasi atau gabungan dari beberapa penyakit dalam gitu kan. Jadi sampai muncul keluar kayak gitu bisa atau misalnya memang dari faktor luar juga bisa. Jadi kayak gitu tuh tergantung nih tujuan kita maunya apa dulu nih. Nah, jadi satu-satu, Bu. Jadi kalau misalnya orang yang sakit kayak begitu biasanya kan enggak tiba-tiba 1 bulan langsung mau diamputasi kan enggak ya. Biasanya bertahun gitu kan. Jadi itu sakit udah lama. Nah, jadi kayak gitu tuh kita ada step by step kita mau apain dulu nih pasiennya maunya apa sama yang cocok untuk dia tuh apa dulu. Nah, itu baru kita step by stepnya kita lakuin. Oh, mungkin di step ini kita pakai teknik ini, pakainya pengobatan metode ini. Nah, ntar baru setelahnya step selanjutnya kita dengan metode yang sesuai sama tahapannya dia untuk bisa sampai ke tingkat sembuh. Kalaupun ia nggak bisa sembuh, nanti kita bagaimana dengan kondisi fisik yang tidak sempurna itu dia bisa optimal gitu, Bu. Mungkin yang saya pahami seperti itu. Jadi kalau misalnya eh, kayak kita ini kan mikrobiologi ya ini ya. Nah, itu kan eh eh, gimana ya? Jadi dibahas secara rinci detailnya. Nah, kalau misalnya setahu saya kalau yang di herbal itu dia ada detail begitu, cuman nggak sampai sedetail ini. Kalau ini kan misalnya ini karena bakteri ini bla 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 bla. Nah, gitu kan kalau di kita oh enggak itu misalnya adanya faktor luar tipenya misalnya sindromnya panas, dingin, lembab atau angin atau apa. Nah, kayak gitu. Jadi ketika yang masuk misalnya lembab apa ya terus dia tipenya basah terus dia panas nah ntar kalau misalnya di ke mikrobiologiin nanti ntar dia termasuk ke bakteri ini virus ini atau misalnya apa-apa nah itu mungkin
di mikrobiologi beda-beda, tapi kalau misalnya di TCM-nya nanti dia gabung dengan satu istilah patogen apa, sindrom apa, nah begitu bisa jadi. Atau misalnya gabungan dari beberapa sindrom kayak gitu bisa. Karena biasanya kalau di saya yang saya pahamin ya kalau dari mikrobiologi gini, dia kan misalnya kalau bakteri ini pakainya obatnya ini. Nah, itu kan kalau yang saya tangkap berarti gini, oh patogennya yang diambil cuma satu doang, misalnya lembab aja gitu, yang panasnya enggak, yang ininya enggak kebagian juga. Nah, kalau di kita diambil semuanya tapi diselesaikannya bertahap kayak gitu. Jadi sampai clear gitu. Nah, kalau kalau misalnya yang saya lihat dari mikrobiologi itu ya yang fokusnya di situ gitu. Jadi nggak ngambil semuanya, semua bagian nggak diambil gitu. Jadi kalau yang saya lihat ada perbedaan. Jadi kalau misalnya pelajaran ini bagus untuk kita menambah biar pemahaman yang tadi itu jadi tambah detail lagi kayak gitu. Jadi untuk menjelaskan kita ke pasiennya bisa beberapa versinya kita sama versi pasien gitu. Kalau Misalnya pasiennya medis barat, kalau kitanya di medis timur. Jadi untuk korelasi biar jadi nyambung gitu. Kalau misalnya di eh, mikrobiologi ini tuh bakterinya ini atau virusnya ini. Nah, sementara kalau misalnya di kita itu namanya adalah patogen apa gitu atau sindrom apa. Nah, ini kita samakan baru kita jelaskan versinya kita gitu. Jadi biar nyambung ke pasiennya enak gitu. Mungkin seperti itu, Bu. ya, nggak apa-apa. Buat pengetahuan atau informasi ya, Bapak Ibu gitu ya. Eh, Kalau metode informasi kan dari kami ada Bu Dosi ya. Bu Dosi itu juga ngajar farmakologi ya, gitu. Itu kan teknik pengobatan yang memang juga dilakukan by terapinya obat gitu ya, farmakologi gitu kan. Pasti beliau juga by organnya gitu kan. Pasti pengobatan mungkin yang beliau ceritain juga mungkin hampir, jadi kalau saya penyebabnya, kalau Bu Dosi mungkin kalau gangguan pengobatan di bagian organ hati, organ ginjal gitu kan. Ya kalau Bu Dosi mungkin seperti itu kali ya. Antara saya udah on cam, Bu. Saya sudah di rumah. Ya, Bu Jadi Anti. kalau farmakologi itu mungkin mempelajari tentang obat-obatan. Jadi kalau biokimia kan proses perjalanannya gitu kan. Sama di kita juga ada kayak gitu. Cuma lebih ke antara abstrak dan non abstrak aja sih, Bu. Jadi kalau terapis tuh harus banget punya wawasan yang luas cara penyampaian ke pasien. Itu aja penting poinnya. Jadi kalau Berarti kalau di dunia farmakologi, biokimia atau apa itu kan udah teruji ukur, dengan lab, terukur, iya. terukur. Nah, kalau kita kan masih belum. Nah, itu yang masih pembahasannya masih ke depan, mungkin insya Allah ke depannya ya akan lebih ini lagi di dunia. Ya mudah-mudahan dengan adanya PTT ini, kan ini masih jarang nih prodinya gitu kan. Ya mungkin akan jauh lebih berkembang nanti gitu. Iya, karena Yang masuk iya, karena gini loh. Nah, saya nggak tahu nanti di di semester selanjutnya gitu ya, yang menjadi kompetensi untuk PTT sebenarnya mata kuliah apa nanti di ending? akupuntur dan herbal, Bu, lebih Iya kan? Tuina, Iya. Cuiceng, akupuntur dan herbal. Ada nggak di situ teknik eh, untuk pembuatan obat herbal gitu? Ada, Harusnya di ada nanti sih, juga harusnya ada. di materi Kita medika itu. setahu saya itu kan kita kenapa ambil PTT karena kita biar bisa ngeracik herbal dan ngeresepin herbal untuk pasien kayak gitu. Jadi kan kalau yang ambil sarjana akupuntur kan dia akupuntur aja nggak boleh herbal, dia nggak boleh meresepkan herbal, bolehnya ngasih herbal yang udah jadi yang udah diresepin sama orang yang dari Herbalis. pengobatan tradisional interkontinental gitu atau tradisional TCM kayak gitu. Jadi kenapa kita ambil ini karena biar kita bisa kayak gitu, kita bisa ngasih resep dan kita belajar bagaimana caranya membuat resep. Dan setahu saya kalau kita ini kan pakai herbal begitu, nah itu sebenarnya rumus-rumusnya apa ujinya kayak gitu ada, cuman itu tuh sudah terjadi di zaman kuno mungkin berapa ratus Masehi atau mungkin
sebelum Masehi itu di Cina, dan itu kayak gitu kalau kita mau belajar ke Cina atau misalnya kita beli bukunya, itu bukunya tuh panjang, itu bisa bermeter-meter bukunya, itu tebelnya. Nah, itu di situ setahu saya disebutkan gitu, kayak misalnya eh, dokter ini dia mereka gimana ya, dia tuh bikin uji coba kayak gitu kan, nanti ntar dia dites kalau misalnya untuk ke orang dengan dosis segini, ini nanti efeknya gimana gimana gimana, terus reaksinya gimana untuk setiap tanaman obat, nanti ntar dari tanaman tunggal sampai nanti ntar diracik, nah itu sampai jadi resep itu prosesnya panjang, dan manusia yang dijadikan objek penelitian banyak juga, tapi itu terjadi di sekian ratus atau mungkin sekian ribu tahun lalu ya. Jadi kalau misalnya dibilang penelitian itu sudah dilakukan dan sudah terjadi rumus, itu udah ada, cuman ya itu metodenya metode masa lalu, karena memang kan kita belajarnya ini kan TCM tradisional, jadi yang kita ambil memang tradisional alias ya kuno, bukan yang zaman sekarang pakai alat atau eksperimen kayak ke tikus atau ke hewan kayak gitu. Jadi kalau zaman dulu langsung ke orang dan kayak gitu, jadi metodenya metode zaman bahula lah gitu. Tapi ya kalau yang saya tahu sudah ada kayak gitu, misalnya dosisnya sekian, apanya sekian. Nanti kalau misalnya kayak gini, toksilitasnya kayak gimana, kayak misalnya nih, oh kalau misalnya ini over dari sekian maka akan terjadi imbalance, jadinya nanti ntar efeknya serangan balik, kayak misalnya kalau ini kelebihan malah terjadinya tambah sakit, kalau ini kurang malah nanti nggak ada efek. Nah itu ada kayak gitu, setahu saya ada di herbal yang dari China-nya ada kayak gitu, cuman yang itu belum tentu masuk ke Indonesia gitu, bisa jadi. Nah, Enggak, jadi intinya setahu gini, saya intinya intinya sudah gini. ada kayak gitu. Kalau kalau herbal itu Bu nggak bisa berdiri sendiri. Itu aja. Saya bicara lagi ya, bahwa yang tadi kalau Bu Iin bertanya tentang eh, Bu Dosi ke farmakologi gitu, mungkin yang dipelajari adalah interaksi obat, maksudnya interaksi terapi ya, bahwa dari tanaman terus dengan tubuh manusia sendiri. Tapi kalau menurut saya, dan apa yang barusan saya cari nih, apa sih hubungannya mikrobiologi dengan TCM gitu? Eh, bahwa yang sering dipelajari, yang sering diteliti adalah em, bagaimana interaksi antara em, gut microbiome, yaitu biota yang ada di dalam pencernaan kita dengan terapi TCM sendiri gitu loh. Jadi itu baru sedikit yang saya baca, tapi masih bisa lebih luas lagi. Jadi ada efek probiotik, terus regulasi sistem imun dan transformasi senyawa bioaktif, yaitu perubahan zat dari dalam zat herbal oleh bakteri usus menjadi bentuk yang lebih aktif dan lebih mudah diserap tubuh. Selain itu, sudah banyak juga penelitian yang mengkaji penggunaan fermentasi mikroba untuk meningkatkan bioavailability, yaitu kemampuan tubuh untuk menyerap bahan-bahan TCM sendiri gitu. Jadi itu juga sudah mulai banyak penelitiannya ya di China ataupun di luar, secara internasional itu sudah ada penelitiannya. Yang menarik ya untuk hari ini gitu ya, banyak informasi masukan gitu ya. Jadi Udah lewat setengah jam nih. ya nggak apa-apa kali, kita kan kemarin Ini udah seru sih. 1 hari karena saya sakit gitu ya. Sampai jam berapa memang Mbak? Jam 11, Bu. Jam 11 ya, nggak apa-apa ya. Jadi paling nggak banyaknya informasi, banyaknya apa ya, ilmu yang kita diskusikan gitu ya. Jadi membuat gambaran gini loh. Yang bingung Ada yang ya mana? teknik Iya, pengobatan di luar istilah-istilahnya yang teknik pengobatan manusia-manusia yang bumi saya memang saya ketahui gitu belum ya. begitu Ternyata ini. tadi meridian Kenal seperti Pak itu Kiki gitu sudah ya. lama tahu. Apa sih yang lebih mendasar dari si Qi, Yin dan Yang itu seperti apa gitu. Mungkin saya baru kulitnya aja gitu mengetahui gitu. Tapi sebagai seorang yang memang backgroundnya saya awalnya tahu di ilmu, kasarnya ya kita cerita mikrobiologinya gitu ya.
Saya tidak menutup kemungkinan dengan ilmu tentang, karena di pengobatan kami juga ada yang namanya sugesti gitu ya. Mensugesti itu orang yang sudah mempercayai gini loh, obat padahal belum jadi obat gitu ya, tetapi dia mempercayai tekniknya aja, dia mempercayai itu akan menjadi satu pengobatan, bentuk bantuan pengobatan atau awal dari pengobatan. Itu bisa memaksimalkan suatu pengobatan gitu. Itu ada sugesti gitu ya. Dengan cara mungkin eh, informasi mengenai ke orangnya atau ke pasiennya gitu, ataupun tindakan gitu ya, karena saya punya pasien waktu itu yang dia belum ditindak gitu ya, belum dilakukan apapun, cuman baru gini loh, nanti di ronsen dikasih resep gitu ya, nanti dibawa pengantar ronsennya, padahal belum di ronsen, padahal belum dikasih obat sama dokter gitu ya, tetapi dia baru di ronsen, tapi dia karena sudah mensugesti gitu ya, ronsen ini adalah satu tindakan yang kalau menurut versi dia mungkin ya, ini akan mengurangi rasa batuknya gitu. Itu dia bilang katanya tubuhnya, kalau karena dia orang Betawi Parung gitu ya, awaknya udah enak, udah enteng gitu ya. Padahal itu dia belum dilakukan pengobatan, padahal di diagnosanya juga, diagnosanya waktu itu adalah TBC gitu ya. Itu adalah, ya itulah tadi, mungkin itu yang disebut sebagai tadi yang meridian, yang kita nggak tahu deh, saya nggak tahu gitu ya, itu sebenarnya bagaimana gitu ya tekniknya, atau seperti apa sih dasar muasalnya gitu ya, tapi itu ada Bu gitu, saya juga mempercayai gitu loh. Kadang-kadang orang juga yakin-yakinan kan berobat gitu ya, ke dokter juga nggak semuanya dokter bisa menangani gitu ya. Kadang nggak ke dokter, tetapi dia mungkin sama mantri, itu juga kadang-kadang juga bisa sembuh, karena dia itu tadi di dirinya sudah mensugesti dia itu akan sembuh dengan orang tersebut atau teknik tersebut gitu. Jadi saya juga istilahnya percaya kalau seperti itu gitu. Kan kita juga, saya sebagai seorang muslim juga mempercayai ada yang namanya teknik pengobatan yang via doa gitu. Itu kan sesuatu yang memang kasat matanya nggak ada gitu, kasat matanya nggak ada gitu. Bahkan teknik pengobatan dengan air putih Bismillah itu dibuktikan kan sama orang Jepang gitu ya. Kalau air Bismillah ini ternyata di bawah mikroskopis airnya ini menjadi kristal yang bagus, cantik gitu ya, sehingga pas waktu dikonsumsi itu menambah kesehatan dari seseorang gitu, dibanding air yang memang diberikan informasi atau suara seperti heavy metal gitu, menjadi tidak benar, atau airnya menjadi acak-acakan di bawah mikroskop. Itu kan juga sebenarnya sesuatu yang eh, tidak ada bentuknya tetapi dibuktikan gitu kan, seperti itu. Ya mungkin ya tadilah saya tuh masih mencampur gini loh. Tapi belajar PTT awal kurikulumnya masih banyak juga yang diinformasikan pengobatannya dengan metode barat gitu loh. Sebenarnya PTT ini di PTT gitu, apakah ingin menggabungkan kedua metodenya gitu yang saya pahami, atau memang endingnya memang punya skep yang berbeda gitu dengan TCM gitu ya. Saya juga kurang paham nih gitu ya. Ya kenapa? Nah itu dia gitu. Iya gitu. Ya kan gitu, iya makanya gitu. Ya pokoknya endingnya semuanya kita terakhirnya positif ya Pak, semua yang dilakukan adalah metode pengobatan yang memang terakhirnya membuat pasien menjadi dalam kondisi lebih baik ataupun sembuh gitu sih. Cuman ya kembali lagi ke nanti sebenarnya setelah kita mendapatkan informasi ya, seperti mikrobiologi, farmakologi itu yang memang ini
adopnya dari kurikulum yang memang berbeda gitu ya. Itu untuk ya memang positifnya tadi kata Mbak siapa Bara ya siapa itu dia untuk menambahkan kasanah keilmuan gitu. Tetapi nanti semoga yang saya pahami kalau sekarang masih nyambung adalah nanti pengobatan herbalnya itu nyambung gitu. Itu sama gitu sebenarnya adab awalnya. Cuman di sini penekanannya yang ibu bapak pak yang belum pahami belum memahami dari sisi pembagian bagaimana dosis yang sesuai untuk ke pasiennya gitu. Nah, kalau yang sudah menjadi praktisi, bagaimana memberikan dosis herbalnya itu yang tadi saya tanyakan yang memang belum terjawab dengan sempurna. Ya memang katanya Ada. di sini baru semester 2 gitu ya. Mungkin sebagai Mbak Anti udah jauh, yang lainnya tadi Pak Nasution mungkin belum gitu ya. Karena kan backgroundnya berbeda-beda, jadi ceritanya juga polanya jadi ya ada yang sudah jauh expert menangani pasien, tapi ada juga yang kayak mungkin Pak Atlas masih nol di awal gitu. Saya jadi bingung ini ntar gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi satu persepsi sih kalau menurut saya gitu dengan memahami ilmu yang uh, ya itu tadi jangan sampai complicated ilmu akhirnya gitu. Enggak sih Ya. Bu, sebenarnya kayak gini. Kalau di kita tuh emang sudah ada bukunya terstandar dan terstruktur. Karena kalau untuk menentukan obat pun kita lihat dari berat badan pasien. Itu udah terukur kan. Sama. Jadi untuk menentukan dosisnya tuh dari situ. Kalau herbal sama, semuanya sama. Kenapa PTT itu ada? Karena biar kita punya legalitas tuh untuk pertama mendiagnosa, keduanya kita menerapi, dan kita ketiganya memberikan resep. Sama persis kayak dokter, hampir mendekati itu aja, tapi secara TCM. Kalau di luaran kan, kalau akupuntur itu hanya akupuntur aja, tidak boleh memberikan herbal. Tapi kalau di PTT kita punya kelebihannya bisa memberikan dan meresepkan herbal sendiri, bahkan meracik sendiri. Nah itu udah sesuai dengan bukunya, dengan diagnosanya, kita harus tepat diagnosa dan berat badan pasien, kondisi pasien, sindromnya apa. Ada dari sindrom lidah dan semuanya ada semua sesuai dengan teorinya itu ada. Itu kelebihan PTT itu di situ dibandingkan yang lain gitu. Sama percis, cuma kalau misalkan di sana kan pelajarannya kita harus tahu lebih banyak lagi. Kalau kita udah yang di lingkup cuma herbal, terapi dan paresepan. Tuh. Cuma lebih ini lagi poinnya adalah tadi yang Ibu bilang, kalau pasien udah percaya, belum diterapi pun udah sembuh. Karena itu ada proses perjalanan si tadi yang tidak dipelajari di sebelah. Gitu. Jadi kalau pasien tenang, ketidakseimbangan pasien itu menyebabkan sakit. Sakit itu kan adanya tidak seimbang antara yin dan yang. Nah, pada saat pasien sakit, tidak seimbang dan dia menemukan dokter atau terapis yang dia percaya, itu terjadi proses tubuh. Jadi Ci-nya bekerja. Nah, pada saat Ci bekerja, kita punya obat sendiri dalam tubuh. Nah, Ci itu yang membuat tubuh kita sudah bekerja dengan maksimal, bahwa memberikan obat ketenangan, keseimbangan antara yin dan yang. Pada akhirnya mindset dan pola dia berpikir bekerja untuk menghasilkan hormon-hormon, bisa hormon dopamin mungkin ya kalau di luaran gitu kan. Nah, hormon itu yang tadi akan memberikan Ci itu bekerja dengan maksimal. Sampai akhirnya kok udah enakan ya? Balik lagi ke satu organ yang akan mempengaruhi itu tadi. Nah, di PTT kita akan belajar organ apa yang mempengaruhi pasien itu menyebabkan ketenangan dan keseimbangan. Itu sudah Nah, terjawab kalau di setahu PTT. saya nih, kalau kita nih di PTT itu, setahu saya penyebab penyakit itu ada dua, yaitu penyebab penyakit luar sama penyebab penyakit dalam. Nah, biasanya kalau penyebab penyakit luar itu kan bisa pakai kayak misalnya di atau apa kayak gitu. Nah, kalau penyebab penyakit dalam itu kan sebabnya adalah 7 emosi. Nah, 7 emosi itu sebabnya adalah dari diri kita sendiri. Jadi ya semuanya gimana kita meregulasi emosi. Nah, jadi ada orang yang bisa kontrol emosi dia, ada orang yang belum tentu bisa kontrol emosinya. Nah, jadi ketika orang normal itu dia ketika merasakan suatu emosi itu hanya 90 detik. Lebih dari itu, maka itulah pilihan dia. Nah,
Jadi orang itu ada yang sadar dia milih itu, ada yang nggak sadar. Nah, ketika dia nggak sadar kalau ternyata dia sudah terbawa emosi itu, nah itu akan bisa bermanifestasi kepada organ yang dapat menyebabkan orang itu jadi sakit, tergantung dia emosi yang dia rasakan apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia merasakan satu emosi berlebihan, maka itu akan menyebabkan ketidakseimbangan. Nah, kita itu di TCM itu mengutamakan yang namanya konsep segala sesuatu itu seimbang. Jadi kadang dia lebih banyak, kadang dia lebih sedikit. Kapan dia bisa naik sampai batas tertentu masih normal, kadang dia turun sampai batas tertentu masih normal. Ini enggak flat rata, pokoknya pukul rata harus semuanya misal 100 gitu, enggak gitu. Jadi bisa jadi kadang naik 120, yang lainnya masih standar, ada yang lain ada yang tertekan turun. Nah, tapi semua itu akan kembali normal. Jadi kalau setahu saya itu intinya keseimbangan. Kalau kita belajar itu konsepnya adalah gimana caranya biar itu tuh seimbang. Jadi ketika dia emosi lebih, nanti ntar turun lagi. Nah, ketika dia tidak bisa turun atau emosinya terpendam nyangkut, nah itu bisa jadi sebab sebab sakit kayak gitu. Ada orang yang karena saking sedihnya dia jadi kurus, ada orang yang saking marahnya sampai dia tiba nggak bisa gerak. Nah itu kan kayak gitu kejadian, dan itu memang secara ini berarti adanya ketidakseimbangan. Tapi bukan apakah penyakitnya karena bakteri atau virus, bukan. Penyakitnya adalah karena emosi berlebih dan itu tidak seimbang sehingga mengganggu organ, dan organ itu yang kebetulan bertanggung jawab pada anggota tubuh tertentu, jadi menyebabkan reaksi itu sih Bu. Iya, menarik ya sebenarnya gitu kalau kita bahas tuh panjang gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu ya, karena kita mempelajarinya ilmunya mikrobiologi gitu ya. Sebenarnya sih lebih ke nanti boleh dong saya ini karena kita kan kompetensinya yang dicapai kalau namanya kuliah gitu ya, memahami dari sisi mikrobiologinya gitu ya, walaupun nanti endingnya bisa terpakai atau tidak, atau mungkin buat penambahan informasi atau tidak dari teman-teman, itu saya kembalikan lagi ke teman-teman gitu ya. Jadi tetap nanti saya itu ingin membuat kelompok keilmuan yang istilahnya memang asalnya dari mikrobiologinya aja gitu ya, nanti menyebabkan penyakit apa gitu ya, nanti secara mikrobiologi bagaimana penanganannya gitu. Yang nanti saya pengen tekankan di endingnya, memang pengobatannya yang saya melakukan adalah by herbalnya gitu, bukan pengobatan yang memang by sintetis atau kimiawi gitu. Itu sih sebenarnya yang tujuannya agar nanti pengkerucutan gitu loh, akibat kuman tertentu bisa ditangani dengan herbal tertentu gitu sebenarnya ya. Nanti di kedepannya mungkin kita buat kelompok ilmuwan yang lebih ini ya, saya nggak mau di kelompoknya itu yang expert sama yang expert aja gitu, jadi harus digabung-gabung. Nanti saya berdiskusi sama Mbak Sipen ataupun siapa nanti yang memang nanti saya bikin kelompoknya itu bercampur. Enggak, Bu, kita adil kok, Bu. Enggak, kita enggak seperti itu, alhamdulillahnya. Ada yang kita udah punya kelompok yang emang ada yang masih baru juga. Kita memberikan kebebasan mau masuk ke kelompok mana buat mereka-mereka yang masih baru itu boleh. Tenang aja. Sip. Oh ya, untuk maaf Bu, untuk tugas kita kan yang nggak masuk itu kan bikin video ya. Bikin video apa bikin PPT sih? Iya, nanti bentuknya kayak deskripsinya boleh dalam bentuk PPT gitu ya. Tapi sebenarnya endingnya ke beberapa session untuk melakukan sesi presentasi, dan nanti mungkin di dalamnya ada sesi informasi dan penyanggahan kalau memang ada bagian yang memang belum sesuai gitu. Penyanggahan bukan arti tidak menerima, tetapi kita by literatur, by referensinya ini sebenarnya pas atau sesuainya seperti apa gitu sih sebenarnya. Saya mau nanya Bu, tugas yang kemarin itu kan katanya kita yang nggak ikut praktikum disuruh cari video
Nah, terus disuruh bikin PPT. Nah, itu tuh maksudnya kita bikin video atau kita cari video tentang apa sterilisasi atau apa kemarin tuh kalau Sterilisasi tugasnya. basah dan Nah, kering. terus Iya, itu jadi kita bikin PPT. itu sih Nah, terus sebenarnya itu gini. Ini kan praktek yang dijadikan untuk 1 semester ya. Jadi memang saya belum tulis di e-kampus breakdown-nya seperti apa. Nanti saya akan nge-breakdown sebenarnya deskripsi untuk tugas yang memang hadir dan tidak hadir itu perbedaannya seperti apa gitu ya. Nanti saya informasikan. Memang masih rancu belum saya perjelas dalam baik tulisan. Nah, itu juga sama saya ini bingung kan. Katanya deadline-nya Belum jelas besok. gitu. Nah, jadi saya bingung soalnya saya masih belum ngerjain ini tugas saya tuh disuruh ngapain, tapi deadline-nya besok. Jadi saya aduh besok lagi gitu. Nah, makanya ini saya pelenggar tugas ini lagi banyak banget tugasnya. Enggak, Gitu. di mikro memang belum saya perjelas. Yang diperjelas itu sebenarnya yang di di biokimia ya kemarin. Seperti itu. Karena kemarin Nah, tuh jadi yang saya ini gimana nih? ya Yang bikin nanti video PPT itu kita pending dulu atau nanti Ibu kasih rincian tugasnya gimana sama deadline-nya kapan baru ntar kita kerjain aja gitu. Berarti kita nunggu dari Ibu aja gitu berarti. betul. Nanti Oke, saya siap Bu. Berarti kita kemarin udah sementara nggak ngerjain apa-apa dulu ya, nunggu Ibu berarti. cari aja datanya dulu gitu ya. Tapi mungkin zaman sekarang mah lebih gampang lah nyari data atau mendownload video itu gampang. Cuma nanti Iya, pokoknya endingnya mah dibuat dalam bentuk deskripsi yang teratur gitu nanti bentuk videonya gitu. Karena tujuannya untuk kepentingan bersama juga endingnya gitu sih. Oke, mungkin sudah lumayan sampai di 47 menit yang seharusnya sampai jam 11 atau 100 menit sebenarnya ya 50 kali 2 pertemuan 100 menit gitu ya. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman kita menambah informasi, menambah kasanah keilmuan, semoga tidak ada yang tidak salah sebenarnya istilahnya. Tujuannya dikembalikan lagi ke tujuannya untuk pemantapan atau pemaksimalan keilmuan gitu ya. Ada keilmuannya akan menjadi lebih baik, informasinya akan menjadi banyak gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang negatif kalau menurut saya gitu. Cuman metode penerimaannya aja nanti kita lebih cenderung kemana kah teknik yang mau kita lakukan, apakah ala barat ataupun ala timur gitu. Kita menentukan aja kita posisinya nanti di mana gitu. Ilmu yang kita terima, saya pun juga kan nerima ilmu dari kalian gitu ya, informasi dari kalian. Atau sebelumnya juga saya sudah pernah mendalaminya juga gitu ya. Tetapi bukan berarti untuk mengaduk-aduknya gitu ya. Seperti itu. Betul. Jadi biar Jadi ada kita gap, saling belajar lah. ya ada gap yang jelas antara teknik pengobatan ala barat dan teknik pengobatan ala timur gitu ya. Banyak terima kasih teman-teman atas informasi, saran dan masukannya. Semoga di kedepannya kita bisa menambah lagi keilmuannya, informasinya, dan menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman di siang ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.